Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maka dampaknya orang-orang yang berucap yang baik ini yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Di dalam kitab Al-Kabair itu dijelaskan ada sekitar 14 hukuman bagi orang yang melambat-lambatkan sholat, bahkan sampai lewat waktunya. Ada beberapa hukuman di dunia, ada beberapa hukuman ketika sakaratul maut, dan ada beberapa hukuman ketika di alam kubur serta di akhirat. Ada 4 tahapan hukuman bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang melambat-lambatkan tandanya kurang senang. Tapi kalau senang pasti akan bersegera apapun itu. Penyebab overthinking adalah yang pertama, khawatir atau cemas yang berlebihan. Tapi kalau berlebihan itu bisa menjadi penyakit, namanya anxiety disorder, penyakit kecemasan. Mayit itu akan ditambah siksanya di kubur gara-gara anaknya, istrinya meratap ketika meninggal. Dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan berpisah. Bukan lantas senang-senang ketika berpisah, bukan, tapi proporsional, ya, ada ukurannya. Kan salah satu prinsip dalam Islam itu prinsip tawazun, prinsip keseimbangan. Jadi benci jangan berlebihan, nanti bisa zalim kita. Cinta jangan berlebihan, nanti bisa tergantung kita, bahkan bisa menggeser posisi Allah karena cinta berlebihan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Beramallah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan bertemu dengan akibat dari amal-amalmu. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berlindung pada Allah dari penyakit kesedihan. Dalam bahasa psikologi disebut anxiety disorder. Jadi kekhawatiran yang berlebihan. Sekarang sudah ada dokter spesialis tidur. Karena ini masalah orang-orang modern, karena banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa? Cara berpikirnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika aku berdoa dan dikabulkan, aku senang. Ketika aku berdoa dan tidak dikabulkan, aku lebih senang, katanya begitu. Karena rencanaku belum tentu yang terbaik, tapi rencana Allah pasti yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Pesantren yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk menghadiri aktivitas rutin sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan segala amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita berada di pertengahan bulan Rajab, insyaallah tanggal 14, di mana pada bulan ini Allah menjelaskan bahwa bulan Rajab ini termasuk di antara minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di mana bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, berpuasa, kemudian memperbaiki sholat kita, tilawah kita, juga sodakoh kita, termasuk juga amalan-amalan hati yang perlu kita perbaiki. Karena amal itu adalah amal hati, ada amal lisan, dan ada amalul jawarih. Ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal anggota tubuh. Amal hati diantaranya mari kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan ini yang menjadi pondasi dalam melakukan amal-amal yang lain. Dan keyakinan inilah yang akan menentukan diterimanya atau ditolak amal-amal kita. Maka memperbaiki, mereformasi keimanan ini adalah hal yang wajib kita lakukan setiap waktu, melebihi dari kebutuhan kita yang lain. Karena ini menjadi landasan, sandaran, menjadi mizanul amal, menjadi timbangan amal kita, sehingga amal-amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian amal hati ini juga bisa dikembangkan menjadi bagaimana ikhlas kita dalam beramal, bagaimana syukur kita terhadap segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu tidak harus hal-hal yang besar, tapi mensyukuri setiap momen, mensyukuri setiap waktu, karena setiap waktu itulah sebenarnya karunia Allah kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, dalam kondisi damai tenang hati kita, ini perlu kita syukuri. Kemudian sabar dalam menghadapi segala keadaan, ini juga merupakan amalan-amalan hati. Kemudian amalan anggota, amalan lisan. Lisan ini bagaimana kita menjaga ucapan-ucapan kita, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maka dampaknya orang-orang yang berucap yang baik ini, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi ternyata kalau kita renungkan bagaimana amal-amal kita ini supaya bisa lebih baik, maka kunci pertama adalah kita memperbaiki ucapan kita, memperbaiki kata-kata kita. Kata-kata itu sebenarnya kadang-kadang dipahami itu berkata-kata pada orang lain, padahal itu sebagian. Kita ini juga setiap waktu berkata-kata pada diri kita sendiri, berkata-kata pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan kita, bagaimana menyikapi sesuatu, itu kadang-kadang terjadi pergolakan dalam jiwa kita. Maka ketika kita berkata-kata dengan baik kepada diri kita, maka kemudian kita berkata-kata yang baik kepada orang lain, maka nanti yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki. Amal itu kan amal-amal. Jadi yang diperbaiki itu amal-amal kita. Bisa jadi sholat kita diperbaiki oleh Allah, bisa jadi ucapan kita selanjutnya diperbaiki, bisa jadi hubungan keluarga kita diperbaiki, bagaimana dengan istri, dengan anak, bisa jadi juga hubungan kerja kita diperbaiki, bertetangga dan semacamnya. Itu gara-gara kita menjaga ucapan. Maka mari kita jaga ucapan kita, karena kata-kata itu setiap hari masuk kepada telinga kita dan pikiran kita, itu ribuan kata setiap hari. Kalau kita bisa memilih mana kata-kata yang baik, maka insya Allah itu berdampak pada amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni. Jadi ketika kita menjaga kata-kata, maka Allah akan perbaiki amal-amal kita. Allah juga akan ampuni dosa-dosa kita. Ini juga nikmat yang luar biasa. Jadi amal diperbaiki. Kalau amal diperbaiki berarti pahalanya bertambah. Padahal salah satu kriteria orang baik itu semakin waktu amalnya semakin membaik, semakin terjadi perbaikan dalam amal-amalnya. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azimah. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah sungguh akan berikan keuntungan yang sangat besar. Jadi berkata-kata yang baik itu diperbaiki amal-amalnya. Yang kedua, diampuni dosanya, dapat keuntungan yang besar. Ini kan nikmat yang luar biasa dari Allah dengan cara kita memperbaiki kata-kata. Makanya perlu kita belajar
bagaimana ilmu komunikasi, bagaimana ilmu bertutur kata kepada anak kita. Kan kadang-kadang tanpa berpikir kita keluar kata-kata yang membuat tidak enak kadang-kadang. Yang itu juga bisa berpengaruh kepada amal-amal kita yang lain. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan seningnya kita ini mengikuti ta'lim, hati kita menjadi lebih halus, hati kita menjadi lebih peka, karena itu berangkat dari akhlak, ya. Akhlak itu buah, harus sekalian. Jadi ketika tadi kita beriman kepada Allah, kemudian kita beribadah kepada Allah, itu buahnya akhlak. Buahnya akhlak. Jadi kita sholat misalnya, sholat ini kan amal, perbuatan, amal. Itu ada dalam rukun Islam. Pondasinya adalah iman, rukun iman. Jadi ada ketersambungan. Jadi amal-amal kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, itu landasannya ada pada rukun iman. Nanti buahnya itu rukun ihsan. Rukun ihsan buahnya. Jadi iman, Islam dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang yang ihsan ini jarang dibahas. Yang ihsan. Padahal ihsan ini buah dari amal kita. Ketika amal itu baik, yang dilandaskan pada iman, maka akan berbuah pada ihsan. Apa itu? Berbuat baik. Seperti sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sholat yang dilandaskan pada iman. Tentunya juga ilmu. Jadi dengan keyakinan penuh kepada Allah, makanya Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebagai waktu beristirahat. Istirahat itu kan ketenangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita sholat dalam kondisi tenang, maka itu pikiran kita itu beristirahat, hati kita juga beristirahat, tubuh kita juga beristirahat. Maka Rasulullah, istirahatkanlah dirimu dengan sholat. Sementara kaum muslimin sekarang, sholat justru menjadi beban yang berat. Di situ tidak tenang, di situ galau, sehingga waktunya banyak diakhirkan. Waktunya banyak diakhirkan. Kenapa? Tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, insya Allah lebih awal. Sama dengan kita senang kepada sesuatu, kita akan bersegera, tapi tidak melambat-lambatkan. Tapi kalau tidak senang, akan melambat-lambatkan. Nah, makanya perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Salah satunya adalah kita bersegera terhadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang melambat-lambatkan sholat. Di dalam kitab Al-Kabair itu dijelaskan ada sekitar 14 hukuman bagi orang yang melambat-lambatkan sholat. Bahkan sampai lewat waktunya. Ada beberapa hukuman di dunia, ada beberapa hukuman ketika sakaratul maut, dan ada beberapa hukuman ketika di alam kubur serta di akhirat. Ada 4 tahapan hukuman bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Salah satunya melambat-lambatkan. Intinya, kuncinya secara logika, yang melambat-lambatkan tandanya kurang senang, Pak. Kurang senang. Tapi kalau senang pasti akan bersegera, apapun itu. Maka kuncinya ketika sholat itu, ini masalahnya pendekatan beramal kaum muslimin rata-rata itu pendekatan syariah pertamanya. Harusnya juga pendekatan keimanan dulu. Ditanamkan rasa suka, rasa cinta, sehingga dalam beramal itu tidak ada beban, malah ketagihan untuk beramal. Seandainya para sahabat itu kita ketahui bagaimana kesungguhan mereka dalam beramal, itu karena buah dari iman. Iman itu yakin. Yakin itu percaya kepada sesuatu dengan sepenuh hati. Itu yakin. Contoh Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau diberi teh langsung diminum? Yang pertama, yakin itu bukan racun. Yakin bukan racun. Yakin teh itu diberikan oleh orang-orang yang baik. Tapi coba Bapak Ibu sekalian ke Bali, masuk ke sembarang warung, ketika disuguhi makanan, apa langsung dimakan? Ragu-ragu, khawatir tercampur dengan olahan babi dan semacamnya. Kenapa tidak yakin? Karena tidak yakin, maka kita akan ragu untuk melakukan itu. Maka keyakinan ini penting sebagai landasan dalam beramal, ya, sehingga amal itu mempunyai kekuatan. Maka para sahabat Nabi, kekuatan amalnya itu luar biasa, sehingga berbuah kepada akhlak.
berbuah kepada cara berpikir, sehingga amal-amal mereka, kehidupan mereka itu di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, akhlak inilah sebagai buah dari amal-amal kita. Nanti di dalam akhlak itulah, di situ ada kata-kata, ya. Termasuk akhlak dalam berpikir juga. Dalam berpikir itu ada akhlaknya, ya. Kan berpikir kita itu ada 3 macam. Berpikir kita ada 3 macam. Yang pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar. Seperti sekarang Bapak Ibu ini dalam pikiran sadar. Sadar membaca, menulis, menganalisa, itu namanya berpikir pikiran sadar. Ada juga pikiran bawah sadar. Ini biasanya kreativitas, ya. Orang yang sudah percaya betul kepada seseorang itu akan menerima segala bentuk perintahnya dengan sepenuh hati, karena sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ada juga pikiran tak sadar. Pikiran tak sadar ini pikiran yang mengatur kerja organ-organ tubuh kita. Kerja jantung itu pikiran tak sadar. Seandainya diserahkan pada pikiran sadar kita, tidak mampu kita. Kerja jantung, kerja paru-paru, kerja pencernaan, itu semuanya pikiran tak sadar yang otomatis Allah berlakukan secara fitrah, sunatullah kepada kita. Itu pikiran. Nah, dan itu berlangsung setiap waktu. Nah, di antara berpikir kita ada namanya pikiran sadar. Disitulah kita kadang-kadang overthinking. Disitulah kadang-kadang kita overthinking, berlebihan, overload dalam berpikir. Apalagi zaman sekarang dengan media sosial, itu kan informasi banyak sekali masuk. Apalagi zaman politik sekarang ini, aduh, overload kita ini, Pak. Ya, overload. Ya. Ada istilahnya burnout, kelelahan berpikir karena terlalu banyaknya informasi. Kelelahan. Terlalu banyaknya informasi dan aktivitas, lelah berpikir. Disitulah kemudian muncul penyakit-penyakit pikiran dan hati kita. Coba bagaimana kita memang mendukung satu paslon, tapi bagaimana kita usahakan agar pikiran kita tetap tenang, karena takdir Allah itu sudah Allah tentukan. Kita hanya berjuang kok. Kita ini berjuang, tidak menentukan kita ini. Berjuanglah maksimal, tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi kalau hasilnya diserahkan pada diri kita, berat, tidak mampu kita. Tidak mampu. Sebagaimana juga beban-beban keluarga, itu sudah ditanggung oleh Allah. Asalkan kita berjuang. Mencari rizki, itu sudah ditanggung. Yang penting kita berjuang. Maka orang-orang yang berlebihan dalam berpikir namanya overthinking. Bapak Ibu sekalian, overthinking ini adalah memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan atau berulang-ulang. Memikirkan, mempertimbangkan itu berlebihan sehingga tidak bisa bergerak, kadang-kadang masuk dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Nah, dan ini bisa mengganggu kesehatan fisik tubuh kita, bisa mengganggu kesehatan mental, emosional, juga bisa mengganggu kesehatan spiritual kita. Ini bahaya sekali. Jadi bisa mengganggu kesehatan fisik, bisa mengganggu mental, emosional, dan spiritual. Overthinking. Mungkin Bapak Ibu bisa dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada orang yang sering menyalahkan. Ada kan? Ada yang tidak enak kalau bicaranya itu. Ini overthinking, Pak. Tidak enak, nyelekit kata-katanya. Melihat wajahnya saja kadang-kadang kita sudah enggan. Atau bapak-bapak yang mungkin olahragawan, yang di situ ada pertandingan bola, voli, basket, bulu tangkis, itu nampak sekali karakternya di situ, orang nampak sekali. Biasanya kalau bulu tangkis itu orang-orang yang sering menyalahkan temannya itu tidak punya teman, Pak. Tidak punya teman. Akan tanda, Pak. Apa sering menyalahkan dia. Kalau temannya salah disalahkan macam-macam. Itu sebenarnya karakter muncul. Jadi dalam pergaulan sehari-hari itu kita bisa membaca karakter seseorang. Ada ilmunya, ya. Jadi bagaimana cara membaca karakter itu dari gestur tubuhnya, gerak tubuhnya, itu bisa terbaca karakter. Ya, dari raut wajahnya atau mikro ekspresi itu bisa kelihatan karakter. Ibu-ibu mungkin sangat perasa di situ, bisa melihat anaknya begini, itu bisa mengetahui karakternya dari gerak tubuh, belum berbicara, dari gerak tubuh saja itu bisa kita baca karakternya. Cara membaca pikiran orang itu bisa, ya, ada ilmunya. Ya.
Bahkan ada ilmu juga membaca pikiran orang itu atau karakter itu dari tulisan tangannya. Dari tulisan tangannya itu bisa terbaca. Ya, ini ilmu pengetahuan yang mungkin perlu diuji cobakan terus, tapi ini sudah ilmu lama. Ada juga bisa membaca orang dari raut wajahnya, namanya reading face. Membaca wajah, itu bisa kelihatan karakternya. Tentunya ilmu pengetahuan ini terus bisa dikaji terus ya. Bagaimana nanti begitu kita bisa membaca karakter, itu bisa memperbaiki hubungan. Bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kembali kepada overthinking. Jadi overthinking itu tadi berpikir yang berlebihan, berputar-putar, diulang-ulang terus. Maka diantara penyebab overthinking adalah yang pertama, khawatir atau cemas yang berlebihan. Khawatir atau cemas yang berlebihan. Ini bisa overthinking. Khawatir dan cemas itu memang karakter manusia. Setiap orang pasti mengalami rasa khawatir. Tapi kalau berlebihan, itu bisa menjadi penyakit. Namanya anxiety disorder, penyakit kecemasan. Orang seperti ini bisa sulit bergerak ya, dan nanti banyak dampak-dampak fisiknya kepada tubuh dan semacamnya. Cemas berlebihan. Kita mengalami cemas pasti, tapi kalau sudah berlebihan itu bisa menjadi penyakit mental, dan itu bisa berbahaya dalam menjalin hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun bahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengajarkan pada kita doa agar terhindar dari 8 penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini 8 penyakit hati yang kita doakan mudah-mudahan terhindar. Yang pertama minal ham, rasa khawatir atau cemas. Dan hazan, sedih. Bedanya apa? Cemas itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu cemas. Memikirkan berlebihan ya, sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih itu tidak menerima apa yang sudah terjadi. Ada orang kehilangan pasangan hidup, sedih boleh. Tapi kalau penyakit itu sampai tidak menerima kepada takdir. Makanya bagi orang-orang yang kehilangan memang sedih. Rasulullah juga sedih ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau menangis, tapi tidak sampai meratap. Meratap itulah yang bisa menolak takdir. Makanya di dalam hadis dijelaskan bahwa mayit itu akan ditambah siksanya di kubur gara-gara anaknya, istrinya meratap ketika meninggal. Itu menambah siksa kepada mayit itu. Makanya itu orang yang sedih kan berlebihan. Bahkan ada yang sampai tidak menerima, sampai depresi karena kehilangan, terlalu cintanya. Maka cinta itu harus proporsional. Cinta itu harus proporsional, jangan berlebihan ya. Dia akan merasakan sakitnya kehilangan kalau berlebihan. Sebagaimana dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Maka jangan mencintai kehidupan berlebihan, cinta sewajarnya. Cinta pekerjaan silahkan, cinta kepada silakan, tapi sewajarnya karena kita akan mati. Wahbib masyita fa innaka mufariqah. Cintailah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan berpisah. Bukan lantas senang-senang ketika berpisah, bukan, tapi proporsional ya, ada ukurannya. Kan salah satu prinsip dalam Islam itu prinsip tawazun, prinsip keseimbangan. Jadi benci jangan berlebihan, nanti bisa zalim kita. Cinta jangan berlebihan, nanti bisa tergantung kita. Bahkan bisa menggeser posisi Allah karena cinta berlebihan. Wa'mal masyita fa innaka mulaqi. Sesungguhnya, dan berbuatlah beramallah sesukamu, tapi ikat kamu pasti akan bertemu dengan akibat dari amal-amalmu. Itu dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kembali, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berlindung pada Allah dari penyakit kesedihan.
Dalam bahasa psikologi disebut anxiety disorder. Jadi kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini. Yang kedua penyebab overthinking adalah trauma atau fobia. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di waktu kecil. Ya, ditakut-takuti kucing, sampai tua takut itu, Pak. Padahal sudah tua. Kenapa? Ada fobia. Ini sudah bukan bukan pikiran logis sudah. Ini pikiran bawah sadar, ya. Nah, orang seperti ini ada namanya inner child, adanya anak kecil dalam dirinya. Ketika kecil itu trauma. Misalnya melihat, mohon maaf, ibu dipukul oleh ayah, sehingga dia trauma kepada laki-laki. Misalnya seorang perempuan yang anak putri tidak mau kawin. Kenapa? Laki-laki jahat. Karena melihat di rumahnya ibu sering dipukul sama ayah. Atau sebaliknya, ayah sering tengkar dengan ibu, ibunya menang misalnya. Maka anak laki-lakinya trauma ibu. Semua wanita adalah jahat, khawatir. Ini trauma dan semacamnya. Maka di rumah itu penting bagi kita untuk menyiapkan. Makanya di Malaysia, Bapak Ibu sekalian, orang mau kawin itu tidak tiba-tiba kawin seperti di sini. Di sana itu ada sekolahnya dulu, ya. Ada sertifikatnya untuk layak kawin. Jadi bagaimana pendidikan pranikah, ya? Iya. Di sini pokoknya cenglekasan di sini. Tapi penting untuk memahami bagaimana tugas suami, bagaimana tugas istri, bagaimana cara mendidik anak. Itu ada ilmunya semuanya, diharapkan nanti akan lahir keluarga yang sehat, sehat mentalnya, ya, sehat pergaulannya, sehingga keluarga itu menjadi rumah yang betul-betul dirindukan oleh keluarga kita. Makanya trauma ini, pengalaman tidak menyenangkan ini perlu disembuhkan. Misalnya para ustadz mungkin, atau psikolog, ya, atau banyak sekarang itu hipnoterapi yang bisa mengembalikan kenormalan cara berpikirnya. Karena trauma ini bisa menghambat. Ada seorang pimpinan perusahaan pesawat terbang itu trauma ketinggian. Dia pimpinan perusahaan pesawat terbang tapi takut naik pesawat terbang. Ya, ada sesuatu pengalaman mungkin, ya. Nah, trauma ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya yang kita khawatirkan itu 95% tidak terjadi sebenarnya. Ya, 95% tidak terjadi. Lebih banyak yang tak terjadi, hanya kekhawatiran yang berlebihan. Makanya kita perlu juga merilis untuk bisa menormalkan kembali. Khawatir tetap ada. Orang yang tidak punya kekhawatiran juga salah. Terlalu berani misalnya. Terlalu bahaya, Pak. Nyebrang, nggak usah lihat kanan kiri. Berani saya. Ya, besok pengumuman. Innalillah besok. Kenapa? Berlebihan. Jadi agama itu sebenarnya agama apa? Wasatiyah. Wasatiyah itu agama tengah-tengah gitu loh. Ya. Tidak boleh kikir, tidak boleh boros. Itu kan Islam. Tidak boleh terlalu berani, tidak boleh terlalu takut. Ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka. Itu agama kita. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Prinsip keseimbangan ini yang menjadikan agama kita itu bisa bertahan sampai akhir zaman. Prinsip keseimbangan. Bapak Ibu sekalian, kemudian penyebab yang ketiga dari overthinking adalah perfeksionis. Nah, ini perfeksionis itu adalah menggunakan standar terlalu tinggi bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ini bisa berbahaya. Ini orang seperti ini akan banyak konflik dimanapun berada. Bukan. Jadi terlalu tinggi menentukan standar. Contoh misalnya ayah ke ibu, ke istri itu kamu harus begini, terlalu, Pak. Pakaiannya begini, terlalu maksudnya. Ya. Ibu ke anak, contoh dari perfect ini, contoh seorang anak yang membantu menyapu, Pak. Anak itu kan tidak bersih biasanya. Tapi karena ibunya perfect, sudah tidak usah nyapu, nggak bersih kamu, biar ibu yang nyapu. Nanti anak ini tidak akan membantu, Pak. Kenapa? Mesti disalahkan. Sudah tidak usah nyuci, tidak bersih, biar ibu nyuci. Coba sampai kapan anak ini belajar? Perfect ibunya, terlalu. Padahal itu proses, Pak, proses. Saya ingat teman saya itu bagus sekali, Pak.
Biarlah anak saya nyapu tidak bersih, tidak apa-apa. Malamnya ketika tidur saya sapu lagi. Tapi tidak di hadapan anaknya. Jatuh harga diri anak. Ketika langsung disalahkan, langsung diganti pekerjaannya. Itu kan bentuk ketidakpercayaan. Ketika seorang anak sudah tidak dipercaya oleh orang tuanya, dia akan mencari sandaran di luar. Jadilah broken home. Masalahnya tidak dramatis, urusan kecil kan. Ibunya orang baik, bapaknya orang baik. Kok bisa anaknya broken? Karena mereka overthinking, perfeksionis, terlalu. Jadi dibiarkan salah, tapi terlalu juga salah. Banyak saya cerita anak-anak saya itu, murid saya. Tidak boleh Pak nyuci, kenapa? Tidak bersih katanya. Biar ibu. Tapi sampai kapan mau belajar anak ini? Wong dulu juga beliau, ya tidak sebersih sekarang ketika melakukan sesuatu. Kan proses yang bisa memberikan pelajaran pada kita sekalian. Itu faktor yang ketiga, perfeksionis. Kepada diri juga begitu. Terlalu tinggi standar diri. Pakai baju ini salah, baju ini salah, sepatu ini salah. Aduh, di rumahnya itu deret sepatunya. Ini dengan ini terlalu sekali, Pak. Berat mengurusi urusan fisik. Kalau bajunya ini, ininya ini, tasnya ini, kerudungnya ini, aduh, terlalu maksudnya ya. Silakan pakai keserasian, tapi kalau terlalu jangan. Serasi penting, tapi terlalu jangan. Ya, ya akhirnya urusannya urusan fisik semua. Esensinya akhirnya kosong. Orang seperti ini biasanya orang yang senang dipuji, karena dia merasa apa? Orang lainnya akan menentukan dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, faktor penyebab overthinking adalah khawatir tentang penilaian orang lain. Nah, ini juga berat kita. Jadi intinya bagaimana cak orang sudah Pak. Apa-apa itu pokoknya orang dinilai begini, akhirnya tergantung kepada penilaian orang. Kita tidak menjadi diri sendiri akhirnya. Nah, ini juga bisa overthinking, serba salah, mau kemana serba salah. Kemudian yang kelima, suka menganalisis berlebihan. Nah, jadi ada peristiwa itu direka-reka terus berlebihan, ya, yang negatif tentunya. Ini juga menjadi penyebab overthinking. Bapak Ibu sekalian, kemudian sekarang kita lihat apa dampak-dampaknya, dampak-dampak dari overthinking. Yang pertama itu ini dampak terhadap fisik tubuh kita, yang kedua dampak kepada mental dan emosi, yang ketiga dampak pada spiritual. Kita coba urai satu persatu. Dampak kepada fisik orang-orang overthinking ini, yang pertama sulit tidur. Kenapa? Masalahnya banyak di otaknya, banyak, ditanggung sendiri beban itu. Dia ingin mengatur dunia, semuanya diatur, ya. Di jalan saja itu Pak, overthinking itu Pak, disalip orang, marah Pak. Orang luar, dinilai semua itu orang itu. Kan berat bebannya Pak. Orang pakai ini salah, orang pakai ini salah. Nah ini, jadi akibatnya terbawa kepada tidurnya. Ingat, tidur ini menentukan kualitas hidup. Sekarang sudah ada dokter spesialis tidur. Karena ini masalah orang-orang modern, ada sudah dokter spesialis khusus tidur, ya. Karena banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa? Cara berpikirnya, orang tidak bisa tidur itu kan membawa beban pikiran ketika waktu tidur. Di situ nanti dia mengigau. Kalau pun tidur, ya, tidurnya itu tidak rileks betul, karena banyaknya beban. Apalagi begini, Bapak Ibu sekalian, menjelang tidur malam-malam jangan sampai ada masalah-masalah berat di pikiran kita. Dengan anak, awas jangan memarahi anak ketika mau tidur, atau jangan tengkar dengan istri ketika mau tidur, ya. Jangan, karena terbawa. Ketika terbawa maka tidurnya tidak berkualitas. Kalau tidur tidak berkualitas maka jaganya juga tidak berkualitas, ya. Nanti mungkin di Sumeneb ada nanti dokter spesialis tidur. Kemudian yang kedua ini gangguan pada nyeri otot. Orang yang overthinking itu sering nyeri otot-ototnya itu, karena memang hormon-hormonnya berpengaruh di situ. Nyeri ngaronyo kabar temor, ya, semacamnya. Kemudian hipertensi juga mudah naik darahnya. Kenapa? Yaitu berat pikirannya itu, mau mengurus semuanya. Hipertensi, jantung berdebar, ya.
Kemudian yang paling parah itu nanti menurunnya kekebalan tubuh. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu masuknya penyakit-penyakit yang lain. Ini karena overthinking. Kemudian gangguan ini kesehatan emosi. Orang overthinking itu yang pertama mudah marah. Jadi marah saja, hati-hati. Ya, marah itu dibutuhkan suatu ketika. Tapi marahnya harus marah yang asertif. Marah yang berfokus pada solusi. Itu asertif namanya. Berfokus pada solusi. Tapi kalau marah yang tidak berkualitas, marah berfokus pada masalah. Nah, ini masalah yang diperbesar. Tapi kalau pada solusi, itu lebih cepat marahnya itu reda untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga dampak secara psikologis tadi, secara mental itu, orang ini akan kembali ke penyakit awal, takut berlebihan, akan khawatir berlebihan, ya. Bahkan ini berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Jadi kalau orang ini mendapatkan kesenangan itu euforia, Pak. Euforia itu senang berlebihan. Atau kalau benci berlebihan. Ini orang kalau overthinking. Jadi kalau senang itu over, ya, sebagaimana dulu zaman saya kecil. Ini ceritanya petani tembakau. Ya. Mungkin yang sepuh-sepuh ingat ini petani tembakau. Kalau tembakau itu berhasil, nah, kalau ke pasar, ya, melia sarong saya paling larang gitu. Bila serbet pakai uang, ya. Bila beco pakai limun, gitu katanya begitu. Ini anekdot ya. Jadi kalau sudah berhasil tembakau, Pak, aduh, berfoya-foya betul. Tapi kalau gagal, Pak, banyak pencuri. Karena mereka harus bayar hutang. Jadi kalau dapat kebaikan itu euforia berlebihan, kalau kekurangan sakitnya berlebihan juga. Ini orang overthinking. Maka kita juga berusaha untuk lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian orang ini juga mudah stres. Ya. Mudah stres. Stres itu kan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Stres ini pasti ada. Tapi orang yang bisa mengelola itu orang yang sehat mental. Makanya kita itu di antara tanda sehatnya mental seseorang menurut PBB itu adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Mencintai pekerjaannya. Karena kita setiap hari bekerja. Kalau kita tidak cinta dengan yang kita lakukan tiap hari, itu kan stres terus. Stres terus. Contoh seorang guru tidak senang mengajar. Seorang guru tidak senang mengajar, senangnya gajian saja. Liburan senang, kalau liburan senang luar biasa. Tapi kalau sudah mengajar tidak senang. Ini stres, Pak. Bayangkan dia masuk kerja 6 hari, libur 1 hari. Berarti 6 hari stres, senang 1 hari. Tak tambah bahaya. Jadi kalau ada guru tidak senang mengajar, perlu dilihat lagi. Apa ini maksud saya ini? Makanya bekerja itu cari yang sesuai dengan bakat dan minat. Jangan hanya ikut-ikutan bekerja itu. Ya, karena itu akan dipakai terus itu. Bayangkan kalau stres setiap hari. Nah, itu akan menjadi beban bagi kita. Maka salah satu ciri orang yang sehat mental adalah orang yang mencintai pekerjaan. Kalau mencintai itu, aduh sudah. Ya, itu akan kita senantiasa damai dalam menjalankannya. Profesi kita itu betul-betul kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini gangguan yang ketiga. Dampaknya adalah gangguan spiritual. Jadi orang overthinking ini bisa berdampak pada gangguan khusyuknya. Khusyuknya bisa sulit untuk khusyuk. Karena ketika sholat saja menilai orang. Wak sarongan, tak setrika, kan kelihatan. Arwah mereknya Donggala tapi Donggalanya saya palsu. Nah, kan mikir terus, apalagi ibu-ibu. Rukuna, alpet lepet, artinya berempat tahun tak setrika dan semacamnya, agak bau orang sebelah dan semacamnya. Terlalu banyak ini. Jadi khusyuknya menjadi terganggu. Ini orang yang overthinking. Khusyuknya menjadi terganggu. Kemudian juga bisa mengganggu keikhlasan dalam beramal. Mengganggu ya, tidak lantas tidak ikhlas, mengganggu. Rawan terjadi gangguan keikhlasan. Juga bisa-bisa ini suudzon kepada Allah, bersangka buruk kepada Allah, bisa.
Overthinking. Ketika ada masalah, ya Allah mengapa saya? Mengapa tidak dia yang kafir? Nah ini. Jadi suudzon kepada Allah. Padahal Allah itu pasti memberikan sesuatu ada maksudnya. Kadang-kadang itu menjadi alarm bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bangkrut usahanya. Ternyata Allah punya maksud lain. Ya. Ada seorang pegawai perusahaan itu gajinya sudah besar. Difitnah, Pak, difitnah. Difitnah apa korupsi kalau nggak salah. Diberhentikan orang ini. Stres pertama, betul, stres. Lama-lama dia buka usaha warung. Ternyata sukses sampai bisa membuka cabang. Gimana katanya? Saya akan berterima kasih kepada orang yang memfitnah saya. Gara-gara dia saya menjadi punya usaha yang ada hikmah di balik itu. Memang tidak mudah, baru terasa kalau sudah kita bisa melewatinya. Tapi di awal-awal itu bisa memang menyebabkan sakit pada diri kita. Jadi kadang-kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah orang overthinking ini adalah sulit ridho kepada ketentuan Allah, tidak bertawakal pada Allah, tidak bersyukur, tidak sabar. Ini juga penyakit hati ya, yang bisa mempengaruhi amal-amal kita. Oleh karena itu, mari kita bersama belajar untuk jangan overthinking. Silakan berpikir maksimal, tapi nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan ini ya. Masih kurang. Ya, baik kita lanjut. Bagaimana cara mengatasi overthinking? Disingkat saja ya. Cara mengatasinya yang pertama, sadari dan akui. Sadari dan akui. Kita ini pasti punya overthinking, pasti punya. Sadari, akui, kalau bisa minta bantuan orang lain untuk menilai kita. Istri kita, ya. Disampaikan, minta kita. Kalau minta kan lebih mudah dia menyampaikan. Ya. Begini. Maka kalau kita bisa terima itu, kritik itu, maka bisa mengurangi overthinking kita. Sadari dan terima. Yang kedua, latih kesadaran diri. Ini penting, melatih kesadaran diri, sadar sebagai hamba Allah. Insya Allah lebih cepat pulihnya. Sadar sebagai suami, sadar sebagai istri, sadar sebagai anak. Ini kesadaran ini, sadar mau mati. Ini kan sangat membantu. Sadar bahwa orang tidak seburuk itu kok. Tidak seburuk itu orang itu sadar. Kesadaran inilah ya, yang bisa mengubah situasi. Kemudian relaksasi, penting. Ketika ada sesuatu beban pikiran, relaksasi. Apa itu? Merilekskan badan dan pikiran kita serta hati. Rileks itu begini, santai. Ringan jadi ringan. Lepaskan beban-beban emosi, lepaskan. Di antaranya untuk bisa rileks itu dengan teknik pernafasan. Pernafasan diafragma sampai ke dada dan ke perut. Tarik nafas itu, tahan, lepaskan dari mulut. Itu juga bisa mengurangi beban. Jadi ketika ada anak nakal misalnya, tarik nafas dulu, Pak. Tarik nafas, tahan di perut, insya Allah bisa, insya Allah. Ya. Kemudian tafakkur juga, tafakkur. Jadi merenungkan ada apa di balik semua peristiwa itu. Itu juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi overthinking. Relaksasi ya. Kemudian fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi. Jadi berpikir solutif dalam menjalankan sesuatu. Pimpinan yang solutif itu akan lebih mudah diikuti. Tapi pimpinan yang overthinking, pimpinan itu ayah bisa, bos bisa. Yang overthinking itu mesti ada kecurangan-kecurangan di balik itu. Ada kecurangan-kecurangan. Tapi kalau yang solutif itu akan bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian menikmati proses. Ini penting, menikmati proses. Jadi nikmati prosesnya. Jadi ketika anak kita belum rajin membantu, nikmati dulu. Nikmati, ayo nikmati. Insya Allah nanti akan paham kok. Beri contoh, teladan. Beri teladan. Ya. Jadi kalau misalnya masalah rokok, misalnya Bapak Ibu sekalian, melarang anak merokok, ya teladan dari rumah. Sulit ya. Kalau tidak ada teladan. Ya. Bagaimana menghargai ibu? Ayah juga harus menghargai ibu. Jadi ketika ayah menjelaskan, nak kamu harus hargai ibumu, maka ayah juga menghargai istrinya. Nah, ini juga memberikan teladan, ya, menikmati prosesnya. Kemudian kalau sudah adzan sampaikan ya. Ya. 1 menit ya. Yang terakhir yang sangat penting adalah husnudzon ilallah. Kita ini
bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang Allah rencanakan pasti yang terbaik. Ada kalimat indah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi ini berat bagi kita mungkin, Pak. Jadi ketika aku berdoa dan dikabulkan, aku senang. Ketika aku berdoa dan tidak dikabulkan, aku lebih senang, katanya begitu. Karena rencanaku belum tentu yang terbaik, tapi rencana Allah pasti yang terbaik. Ketika tidak dikabulkan, berarti Allah punya rencana lain yang tidak sesuai dengan rencana saja. Pasti rencana Allah itu yang terbaik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk senantiasa dalam kebaikan, sehingga amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.